Semuanya, ini kita lagi berada di tempat kediaman Bapak Kades Mekarsari, Desa Mekarsari, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara. Tim Murek berkunjung untuk memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Kades. Pak Kades, mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan karena keberhasilan Pak HDS dan Pak Inaya kemarin sangat disambut antusias oleh warga masyarakat Murata. Jadi, apa alasan dan tujuan Pak Kades dalam memberikan dukungan kepada Pak HDS dan Pak Inayat? Langsung. Terus, apa harapan Pak Kades dengan terpilihnya Pak HDS dan Pak Inayat untuk kedepannya? Juga kemarin ada isu katanya bahwa Pak Kades mengkoordinir kades-kades dalam mendukung Pak HDS Inayat. Itu apa benar apa tidak? Terus, apakah Pak Kades tidak takut dengan adanya koordinir tersebut ada sanksi untuk Pak Kades tersendiri dan imbasnya kepada program dan masyarakat Desa Mekarsari itu sendiri? Juga saya juga ingin bertanya, apa saja program yang disampaikan oleh Pak Kades untuk Desa Mekarsari dan apa saja yang sudah ditonjolkan oleh program Pak Kades itu sendiri untuk desanya? Itu saja, Pak. Oke, ini kita jawab sekaligus satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pertanyaannya, harapan saya dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara, yaitu Haji Dadi Sumantoni dan Hidayatullah. Kedua, alasan bagi Pak Kades yang mendukung HDS ini dirangkap aja ya. Ya, harapan yang pertama, yang jelas kita ingin membuat suatu perubahan dalam arti kata ya, dari struktur sampai ke titik-titik yang paling dinanti-nantikan masyarakat. Ya, kalau kita tengok ya, program Pak HDS sama Inayatullah ini sudah jelas pro rakyat. Pro rakyat dalam arti kata ingin mengembangkan UMKM, sudah itu membuat lansia yang 60 tahun ke atas mendapatkan intensif 500.000 per bulan. Sudah itu bagi anak-anak sekolah gratis pakaian dan segala macam, sesudah itu berobat gratis. Itu menurut saya sangat menunjang para seluruh ekonomi masyarakat Nusantara. Kenapa ada program yang kayak gitu nggak kita dukung? Mesti kita dukung dan kita support. Sesudah itu tujuan dalam arti kata mendukung ya, kita tidak ada maksud tertentu untuk pribadi. Yang jelas semata-mata kita mendukung DP Inayat supaya dia mendapatkan jabatan itu semata-mata apapun hasilnya untuk umum seluruhnya warga Muratara. Nah, sekali lagi saya bilang, kalau nengok dari programnya memang ini untuk seluruh warga. Kita jangan ngambil individunya ya. Kita tidak boleh berpikir yang individu, untuk pribadi, untuk kelompok dan kepentingan kelompok dan segala macam. Yang jelas kita berpikir bagaimana ini apapun perbuatan mereka itu menyentuh ke seluruh masyarakat Muratara yang ada. Yang katanya total penduduk kita 143.000 berapa ratus. Sesudah itu saya berharap dengan terpilihnya HDS Inayat ini, paslon nomor 1, bisa membuat perubahan di segala sisi di bidang pembangunan Kecamatan Ropit, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Ulu Rawas Nibu, dan Rawas Ilir. Infrastruktur dalam arti kata, mana yang kurang dibikin baru, mana yang jelek diperbaiki. Untuk Rawas Ilir kita rasa untuk Rawas Ilir itu ya, kita sudah tahu kalau jalannya sudah sangat-sangat memperhatikan. Bagaimana sih, saya kadang-kadang malam-malam
digedor oleh warga, ada yang sakit mau melahirkan dan segala macam. Untuk sementara jalannya putus, tertunda kita di jalan dan segala macam. Bahkan ada yang hampir-hampir tidak sampai bantuan kesehatan, udah meninggal. Nah, itu perlu diperbaiki dan perlu dibangun yang sesuai standar-standar pemerintah. Karena menurut saya infrastruktur itu, jalan itu adalah urat nadi masyarakat. Dengan terbangunnya jalan yang bagus, segala sesuatu bisa lancar. Dalam arti kata hasil pertanian masyarakat ingin dijual, dibawa keluar itu lancar. Pasokan barang lancar. Otomatis kalau pasokan barang lancar, harga jual agak miring. Dengan jeleknya jalan, apa tidak nutup kemungkinan, contoh harga 1 kilo cabai kalau bisa dijual dengan keadaan yang tertunda di jalan dan segala macam, itu mungkin bisa harganya sampai 8-90 ribu. Kalau transportasinya lancar, apa tidak mungkin itu bisa kita beli 5-60 ribu. Itu sudah satu kemungkinan. Itu harapan saya. Untuk selanjutnya, isu bahwa saya mengkoordinir seluruh kades dalam rangka pilkada mendukung Haji Devi Suhartoni dan Haji Inayah. Itu memang benar, tapi tidak semua kades. Kalau tidak salah, tercatat di waktu itu sekitar kurang lebih 46 kades. Tapi di dalam 46 kades itu ada yang bermain berapa kaki, ada yang berkhianat. Ya, konsep saya segala sesuatu, apapun yang dikerjakan, apapun yang kita lakukan itu, modal utama saya segala sesuatunya, sekalipun saya dizolimi, saya harus ikhlas dengan harapan mendapatkan hasil yang maksimal dan tujuan yang baik. Ya, ada kawan-kawan kades-kades ya seperti di depan kita pertemuan dan segala macam, kayaknya memang oke banget. Setelah berjalan, kita pakai tim. Di setiap desa itu ada tim khusus dari saya untuk menyelidiki, menengok apa sih perjalanan kades itu. Ternyata ada yang di depan kitanya A, di belakang kitanya bukan B lagi, udah siapa sih? Ya nggak apa-apa, itu hak mereka ya. Kita nggak bisa dipaksakan, tapi seharusnya lebih baik dia berterus terang, karena mengingat kita ya sama-sama jabatan kepala desa. Sudah itu yang keempat. Pertanyaannya tadi, apakah Pak Kades tidak takut dengan sanksi karena sebagai Kades ada keterbatasan? Ya memang kalau dibilang takut sih ya ada sih sedikit-sedikit. Ya mengingat kita jabatan kepala desa, tidak boleh terlibat di dalam politik dan segala macam yang terlalu sifatnya urgen dan di depan. Ya, yang jelas kan jabatan kita kan jabatan politik, jabatan kepala desa itu kan jabatan politik. Aku rasa ada hal kewajaran kalau kita punya dukungan, dikarenakan kita ada hak pilih. Kalau kita nggak punya hak pilih, nggak mungkin kita mau mendukung seseorang. Begitu kita berlari kencang sesuai dengan harapan kita ya kalau risiko ya apapun bentuk itu punya risiko. Kasar ngomong kita ya kebanyakan makan bisa sakit perut, bisa muntah, bisa mesing. Ya aku selaku kepala desa dalam hal itu di waktu itu konsepnya tadi ikhlas di segala sesuatu. Ya kalaupun seandai tadinya ada, kalau sekarang nggak mungkin lagi ya, ini proses sudah selesai lah, sudah berjalan. Kalaupun ada sanksi yang kayak gitu ya, kalaupun sampai seandainya diberhentikan, ya mungkin aku sudah ikhlas karena awalnya sudah berjalan ikhlas. Kalau memang ketentuan dari pemerintah, dari panitia dan segala macam bahwasanya itu ada di dalam undang-undangnya, ya sampai diberhentikan ya mungkin aku ikhlas. Sekalipun sudah saya bilang tadi, sekalipun saya dizolimi, saya masih tetap ikhlas. Itu dalam perjalanan pilkada ya. Nah, sesudah itu yang ke-5,
apakah program kerja desa Mekarsari dan apa saja yang sudah ditonjolkan dalam program di desa Mekarsari. Yang jelas desa Mekarsari itu baru seumur jagung. Baru seumur jagung itu kalau tidak salah pemekaran di bulan Maret 2012 ditunjuk PJ oleh Bupati dalam rangka 1 tahun. Maret 2013 habis jabatan PJ di-PJ-kan lagi selama menjelang pemilihan kepala desa. Ya, di waktu itu ya proses pemilihan kepala desa, panitia dan segala macam. Lantas ya saya ikut di situ, kompetisi itu. Ya alhamdulillah hasilnya dengan ridho Allah dan dukungan masyarakat Desa Mekarsari, saya terpilih selaku kepala desa Desa Mekarsari periode 2013-2019. Berlalunya jabatan 2013-2019 di bulan September 2019, maka dicalonkan lagi, membuka pendaftaran calon kepala desa lagi tahun 2019 itu periode kedua. Alhamdulillah aku ikut lagi di sana, mencalonkan diri. Ya terima kasih yang terhadap warga desa Mekarsari, begitu banyak support dan dukungannya sehingga saya masih sampai saat ini saya menjabat periode kedua ini udah 1 tahun. Ya dalam program desa tentunya desa kita desa baru lahir, baru berumur sekitar 6-7 tahun, sudah jelas itu banyak kekurangan dari bangunan infrastruktur, kekurangan dari sisi apapun memang bukan tidak boleh diomong kekurangan, itu memang nggak ada, kosong bangunan itu, memang kosong bangunan itu. Ya di samping itu di sisi lain saya membina masyarakat, mutu saya itu dimanapun saya bekerja, saya tetap mutu saya bekerja ikhlas. Bekerja ikhlas sama dengan keikhlasan kita diridhoi oleh Allah SWT. Saya berusaha membangun fisik desa, dari mulai drainase kita bangun, dari itu kita bangun gorong-gorongnya di jalan-jalan, dari itu kita bangun jalan cor, ya kita minta bangunan yang lain-lain. Ya berhubung kita punya kawan sangat sedikit sekali menurut saya, kawan-kawan kita di DPR itu yang tidak mendukung kita selaku kepala desa 20. Saya sangat bersyukur, seperti saya sudah buat balai gedung olahraga serbaguna dengan dana APBD kurang lebih 1 miliar. Saya sudah buat postu, polindes, balai desa, balai terbuka untuk hajatan dan segala macam. Tempat kita kan dataran tinggi, otomatis sungainya pun udah kering karena dibuka-buka oleh perkebunan sawit. Otomatis kita kekurangan banyu, dalam arti kata air bersih. Alhamdulillah sampai saat ini sudah saya bangun sumur bor melalui program-program dana desa, sudah mencapai mungkin udah 20-an titik kita bangun. Alhamdulillah masyarakat di desa Mekarsari sampai saat ini sekalipun kemarau, insya Allah kalau sekedar untuk konsumsi air bersih, mandi, cuci cukup. Paling masih tambahan sekitar 5 sumur bor seperti jamban sudah kita bangun. Ya walaupun belum 100% sih, menurut saya di desa Mekarsari paling tinggal 5-6 titik lagi jamban yang belum terbangun. Ke depan program kita ya kalau bisa, karena ini menyangkut hajat orang banyak, dalam arti kata bagaimana kita ingin melahirkan generasi penerus kita, orangnya yang cerdas dan berbobot di segi pendidikan. Ya itu memang belum tersentuh sama sekali dari Desa Mekarsari tentang pendidikan. Contoh, rumah sekolah sudah tidak layak dipakai, perumahan guru nol. Jadi guru-guru di sana nggak ada ya
tidak ada yang tinggal di komplek sekolahan. Ya, gimana mau tinggal di komplek sekolahan? Ya pagar dah punya, sekolah perumahan dah punya. Sudah tuh gedung sekolahnya pun, ya menurut saya sudah sangat tidak layak. Harapan saya dengan terpilihnya DPI Inaya ini, itu jadi skala prioritas maksud saya. Skala prioritas kita menunjang prasarana pendidikan. Kalau gedungnya sudah bagus, perumahan gurunya sudah ada, fasilitasnya lengkap, sudah berpagar, udah aman dalam arti kata. Guru-guru sudah otomatis sudah nginep di situ. Dan anak-anaknya memang benar-benar terdidik. Ini kepala sekolah SD palingan datang seminggu 2-3 hari, pulang hari. Dari nibuk lah, dari ropit lah. Otomatis itu kan di jenjang pelajaran pendidikan otomatis kurang kan. Sesudah itu guru-guru yang namanya PNS, setahu saya di Desa Mekarsari itu cuma ada 2 orang. Nah ke depan ini itu harapan saya dengan bupati terpilih, kembali ke bupati terpilih, tolong diperhatikan tingkat pendidikan itu dari rehab gedung sekolah, pagar sekolah, perumahan guru. Air bersih sudah saya bangun, WC sudah saya bangun di fasilitas sekolah, sudah saya bangun. Sudah ditetapkan ke depan. Ya ada sih sedikit lagi seperti drenase yang belum selesai di Mekarsari. Ya mungkin jalan yang sudah dicor rigid, mungkin kita tingkatkan lagi kalau memang pemerintah daerah punya dana, kita minta dibantu sampai pengaspalan di atas cor rigid itu. Dan sekarang saya berharapan besar untuk mendongkrak ekonomi masyarakat, untuk memperlancar keluar masuknya uang di Desa Mekarsari. Saya sudah komunikasi sama DPR RI, Fauzi Amro, sudah berkomunikasi dengan kawan yang lain. Mungkin ini setelah dilantik saya akan menghadap Pak Depi Suhartoni selaku Bupati Sulawesi Utara, minta tolong dibangunkan pasar desa dengan fasilitas yang memadai walaupun itu pasar desa. Kemarin ada pertanyaan apakah Pak Kades siap untuk lokasi, sama saya siap untuk lokasi. Ya pasar desa palingan makan lokasi itu kurang lebih 1 hektar, sudah nyampe 2 hektar itu udah nyampe. 1 hektar itu udah luas kalau untuk skala desa. Orang kecamatan aja paling 1 hektar itu udah luas, apalagi kita desa kan. Nah, itu harapan saya dengan terbangunnya pasar desa. Katakan 1 minggu 1 kali, otomatis masyarakat itu yang punya uang 20.000 belanja di desa sendiri dengan belanja di Bengin Teluk beda. Di Bengin Teluk kalau bawa uang 20.000 otomatis yang bisa dibelanjakan ke barang-barang 15.000 paling. 5.000 nya mungkin untuk ongkos transport dan segala macam kan. Nah ketika itu sudah dibangun di desa, tinggal keluar rumah doang orang itu belanja. Itu kan sudah lebih menghematkan, menghematkan masyarakat. Ya untuk sementara mungkin itu penjelasan daripada saya. Ada lagi masalah kerjasama sama Kantipmas dan segala macam. Insya Allah selama saya menjabat kepala desa, saya aktif dengan Kantipmas, berkoordinasi dengan Kapolsek setempat, dengan Babinsa setempat, dan kawan-kawan perangkat desa sama Limas. Ya alhamdulillah sama saat ini yang namanya di desa gitu-gitu aja kan, yang namanya sebatas kelapa ya itu boleh dibilang remaja lah ya. Insya Allah sampai saat ini belum ada yang terbentur hukum. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Ya saya tidak mau, kalau kita kan udah tahu karakter masyarakat kita sudah tahu sendiri karena kita pemimpin di desa itu. Kita udah tahu masyarakat kita buta hukum. Kalau kita ditus dengan hukum jelas terhukum. Kedua cara. Masuk. Jadi kalau kita ditus dengan hukum otomatis terhukum kan. Jadi bagaimana kita, walaupun dia punya kesalahan, kita selesaikan secara keluarga. Nah, maka kalau itu sudah diselesaikan di desa, maka pihak polisi, pihak yang berwajib mungkin ada kajian ilmiah yang lain untuk hukumnya. Nah,
bahwasanya ini sudah diselesaikan secara adil. Nah, alhamdulillah sampai saat ini paling-paling sudah berapa tahun ini 1 orang paling-paling. Lain dari narkoba nih, lain narkoba saya mohon maaf. Saya mohon maaf nggak bisa apa kok angkat kaki angkat tangan. Ya, kalau yang lain-lain toleransi ya Pak ya. iya. Nah, itu soalnya udah program nasional. Program nasional. Kita di sana kita backup itu dikirain kita backup habis-habisan sampai penjualan dan segala macam kita mulai dikirakan kayak itu. Makanya aku pesan dengan warga, kalau kamu tersandung narkoba, insya Allah aku akan tangan bisa beberapa. Lalu yang lain-lain insya Allah selagi bisa dikoordinasi kepada pihak aparat keamanan, pihak hukum dan segala macam, insya Allah kita bisa selesaikan secara keluarga. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit tambahan Pak, Ya. mungkin ada motivasi bentar lagi kan pelantikan, ada ajakan atau untuk kawan-kawan yang lain Pak Ya. Kades atau untuk masyarakat Muratara. Ya, untuk pelantikan saya ucapkan selamat kepada Pak Haji Depi Sorotoni bersama Pak Haji Inayatullah. Semoga lancar-lancar saja dari saat ini sampai pelantikan dan sampai menjalankan tugasnya supaya amanah sesuai apa yang dicita-citakan masyarakat, yang diharapkan masyarakat dan yang divisi misi dia. Amin ya Allah. Itu harapan kami. Yang selanjutnya saya mengajak seluruh simpatisan dan tim dan khususnya seluruh warga Muratara dalam 7 kecamatan. Ayo kita sama-sama mendukung, mendorong dengan jalan yang baik apapun bentuk pekerjaan bupati terpilih. Karena sudah jelas tanpa dukungan dari masyarakat itu tidak bisa akan berjalan dengan sempurna. Dari pembangunan segala. Semua satu ya Pak ya, tidak ada lagi. Saya berharap tidak ada lagi yang namanya pendukung paslon 1, paslon 2 dan paslon 3. Sekarang proses pilkada sudah selesai. Malahan sudah selesai sampai tingkat MK. Berarti segala sesuatu proses itu sudah dijalani semua oleh seluruh ketiga paslon. Dari mulai sosialisasi, pendaftaran, sosok kampanye dan segala macam, melakukan pemilihan, itu ada jalurnya semua, ada delik hukumnya semua kan. Sampai ada yang meragukan dengan kemenangan Pak Haji Depi, ada yang sampai ke MK. Ya itu sudah menurut saya sudah sangat maksimal dengan hasil-hasil itu. Sekarang sudah punya keputusan tersendiri. Ya yang kalah bukan berarti kalah, mungkin belum waktunya deh. Ya, yang jelas yang terpilih jangan berbangga hati. Beban menunggu sangat berat. Nah itu harapan saya sekali lagi, khususnya seluruh warga Muratara. Ayo kita sama-sama mendukung bupati dan wakil bupati terpilih untuk menjalan segala sesuatu program-program bupati dan wakil bupati terpilih. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.